$30 miliar, setara dengan sekitar 480 hingga 500 triliun rupiah. Itulah biaya yang sudah dihabiskan Donald Trump hanya dalam 6 minggu perang udara melawan Iran. Dan angka itu belum berhenti. Setiap hari, biaya terus bertambah, bahkan bisa menyentuh 30 triliun rupiah per hari jika eskalasi tidak mereda. Ini bukan sekadar perang mahal. Ini adalah perang yang membakar uang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, tanpa jaminan hasil yang jelas. Lebih mengkhawatirkan lagi, kerugian terbesar bukan hanya dari biaya operasional. Justru yang paling terasa adalah rontoknya alutsista canggih. Aset bernilai fantastis yang selama ini menjadi tulang punggung dominasi militer Amerika. Salah satu insiden paling mencolok adalah hilangnya MQ-4C Triton di Selat Hormuz pada 10 April 2026. Nilainya lebih dari $200 juta, sekitar 3,2 triliun rupiah untuk satu unit. Tapi angka itu bahkan belum mencerminkan betapa pentingnya peran Triton. Drone ini adalah mata di langit yang memantau pergerakan kapal, aktivitas militer, hingga komunikasi strategis dari ketinggian ekstrem. Secara teori, Triton hampir tak tersentuh. Ia terbang tinggi dengan jangkauan luas di luar kemampuan sebagian besar sistem pertahanan udara. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Drone ini hilang setelah sempat mengirim sinyal darurat. Spekulasi langsung bermunculan. Gangguan teknis, perang elektronik, atau skenario paling serius, ditembak jatuh oleh Iran. Laporan tentang ditemukannya komponen sensor canggih di wilayah Iran semakin memperkuat dugaan tersebut. Dan jika itu benar, implikasinya sangat besar. Karena ini bukan sekadar kehilangan satu drone mahal. Ini adalah tanda bahwa teknologi paling canggih pun bisa dilumpuhkan. Dan jika mata di langit sudah mulai buta, maka yang dipertaruhkan berikutnya bukan hanya uang, tapi kendali penuh atas medan perang. Pukulan paling telak bagi Amerika Serikat terjadi di pangkalan udara Prince Sultan. Citra satelit menunjukkan landasan utama mengalami kerusakan serius, dengan titik-titik api besar yang menandakan serangan presisi tinggi. Kerusakan ini bukan sekadar infrastruktur. Beberapa pesawat dilaporkan hancur, termasuk Boeing E-3 Sentry, aset vital yang sering disebut sebagai otak perang di udara. E-3 bukan pesawat biasa. Ia adalah pusat komando terbang yang mengendalikan pergerakan jet tempur secara real-time, mengatur radar, komunikasi, hingga strategi udara dalam satu sistem terpadu. Tanpa itu, koordinasi bisa runtuh dalam hitungan menit. Nilainya pun fantastis, sekitar 7 triliun rupiah per unit. Dan yang lebih mengkhawatirkan, penggantinya jauh lebih mahal. Versi modern atau sistem sekelasnya bisa menembus $1 miliar atau setara lebih dari 16 triliun rupiah per unit. Artinya, kehilangan satu E-3 bukan hanya kerugian finansial besar, tapi juga celah strategis dalam dominasi udara. Situasi makin kompleks dengan munculnya tuduhan bahwa Rusia turut berperan di balik akurasi serangan Iran. Diduga melalui dukungan intelijen citra satelit. Belum sempat pulih, sehari setelahnya tekanan kembali datang. Pasukan Garda Revolusi Islam mengklaim berhasil menjatuhkan RQ-21 Blackjack di wilayah timur Selat Hormuz. Sekilas, ini terlihat seperti kehilangan kecil, tapi kenyataannya jauh lebih serius. RQ-21 Blackjack adalah mata taktis di level bawah. Dirancang untuk memantau pergerakan kapal, aktivitas pesisir, hingga ancaman cepat di area yang tidak bisa dijangkau radar besar. Dengan daya tahan hingga 16 jam dan kemampuan lepas landas tanpa landasan, drone ini menjadi tulang punggung operasi Angkatan Laut dan Marinir AS. Ia bisa diluncurkan dari kapal, bergerak cepat,
dan memberikan intelijen real-time di zona paling rawan. Fleksibel, efisien, dan sangat krusial. Karena itu, kehilangan satu unit bukan soal angka. Ini tentang hilangnya lapisan pengawasan di titik paling sensitif dunia. Dan ketika otak di udara mulai terbakar, lalu mata di lapangan ikut runtuh, satu hal jadi jelas. Ini tuh bukan lagi sekadar perang kekuatan, tapi perang untuk mempertahankan kendali. Bukan hanya Amerika yang mulai kehilangan keunggulan, Israel pun ikut merasakan dampaknya. Sebuah drone tempur IAI Harop dilaporkan ditembak jatuh di atas kota Minab. Harop dikenal sebagai pemburu senyap, loitering munition yang bisa berputar lama di udara sebelum menghantam target dengan presisi tinggi. Senjata ini dirancang khusus untuk melumpuhkan radar dan sistem pertahanan udara tanpa mempertaruhkan pilot. Tapi ketika Harop justru berhasil dijatuhkan, pesannya berubah drastis. Sistem yang selama ini digunakan untuk memburu, kini ikut diburu. Ini bukan sekadar kehilangan satu unit, tapi pukulan terhadap konsep dominasi teknologi itu sendiri. Jika ada satu aset yang paling mencerminkan kerugian Amerika, itu adalah MQ-9 Reaper. Laporan menyebut hingga 24 unit telah hilang dalam konflik ini. Salah satu insiden paling mencolok terjadi di Pulau Qesem pada 7 April. Ketika satu Reaper ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusi Islam. Dengan nilai sekitar 30 juta dolar per unit, hampir setengah triliun rupiah, kerugian ini jelas besar. Tapi yang lebih penting, setiap Reaper yang jatuh berarti berkurangnya kemampuan Amerika dalam pengawasan, penargetan, dan serangan presisi di kawasan paling sensitif dunia. Yang lebih mengejutkan, bahkan drone murah yang dirancang untuk banjirkan medan perang pun tidak kebal. Iran dilaporkan berhasil menjatuhkan drone kamikaze jenis Lucas drone di wilayah Pulau Qesem dan Minab. Secara konsep, Lucas mirip dengan Shahed 136, murah, sederhana, dan bisa diluncurkan dalam jumlah besar. Namun realitas di lapangan berkata lain. Dalam satu insiden, anggota Basij dilaporkan menjatuhkan drone ini hanya dengan senapan bolt action tipe Mauser. Sederhana, murah, tapi efektif. Ini mengirim sinyal berbahaya. Bahkan strategi jumlah mengalahkan kualitas pun mulai kehilangan keunggulannya. Tekanan juga merambah ke laut. Serangan Iran dilaporkan merusak aset pengawasan udara Amerika di Bahrain, termasuk Boeing P-8 Poseidon di pangkalan udara Sheikh Isa. P-8 bukan sekadar pesawat patroli, ia adalah tulang punggung pengawasan maritim, mendeteksi kapal selam, memantau pergerakan laut, hingga menjaga jalur vital seperti Selat Hormuz. Ketika aset seperti ini rusak, dampaknya bukan hanya teknis. Ini adalah upaya sistematis untuk membutakan kemampuan Amerika dalam mengawasi pergerakan di kawasan. Dan ketika mata, otak, hingga pemburu mulai satu persatu dilumpuhkan, keseimbangan kekuatan mulai bergeser dengan cara yang tidak bisa lagi diabaikan. Pada akhirnya, perang tidak pernah benar-benar dimenangkan. Ia hanya meninggalkan tagihan. Dan dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, tagihan itu kini terlihat jelas. Mahal, luas, dan terus bertambah. Ribuan rudal diluncurkan. Sistem pertahanan udara bernilai miliaran dolar dipaksa bekerja tanpa henti. Satu persatu, aset strategis, drone, pesawat, hingga fasilitas militer mengalami kerusakan atau hilang dari peta. Ini bukan lagi soal taktik, tapi soal daya tahan. Dampaknya merambat ke dalam negeri. Di Israel, protes anti-perang membesar hingga berubah menjadi bentrokan terbuka dengan aparat, tanda kelelahan publik yang mulai meluap. Di Amerika, kritik semakin tajam, terutama soal biaya perang yang membengkak dan risiko terhadap kesiapan militer global. Namun di tengah tekanan itu,
Iran justru berada dalam posisi yang relatif stabil. Kapabilitas rudal dan drone mereka tetap terjaga. Pengaruh regional tidak runtuh. Bahkan kendali strategis di Selat Hormuz justru semakin menguat, memberi mereka leverage yang tidak dimiliki sebelumnya. Dan di saat tekanan memuncak, satu jalur terakhir dicoba, diplomasi. Harapan itu sempat hidup, lalu padam. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad yang digadang-gadang sebagai titik balik justru berakhir tanpa hasil. Setelah negosiasi panjang, kedua pihak tetap terjebak pada isu yang sama. Selat Hormuz dan batasan gencatan senjata. Tidak ada kompromi, tidak ada kesepakatan. Kegagalan ini bukan sekadar diplomasi yang buntu. Ini langsung diikuti langkah nyata. Blokade militer kembali digerakkan, menandai bahwa konflik belum selesai. Hanya tertunda. Di sisi lain, posisi Iran di lapangan tetap solid. Penilaian intelijen menunjukkan sekitar setengah peluncur rudalnya masih operasional. Ribuan drone dan rudal jelajah pesisir tersimpan di fasilitas bawah tanah, tersembunyi, sulit dideteksi, dan siap digunakan kapan saja. Lebih dari itu, sistem pertahanan udara mereka diklaim mampu menghadapi bahkan pesawat tempur paling canggih, sekaligus menjatuhkan drone dan rudal lawan dalam jumlah signifikan. Artinya jelas, diplomasi boleh gagal, tapi mesin perang tidak pernah benar-benar berhenti. Dan sekarang, dunia kembali berdiri di titik yang sama, menunggu satu keputusan kecil yang bisa memicu ledakan besar berikutnya.